Silka dan juga pemirsa, salah satu kerajinan khas Indonesia yang berhasil mendunia adalah kerajinan bordir, sulam bordir. Betul sekali, selain banyak ragam dan bentuknya, dari baju, souvenir, pernak-pernik pernikahan, dan juga banyak sekali aksesoris-aksesoris lainnya. Nah, yang satu ini adalah sebuah kisah inspiratif yang mampu bertahan meskipun di tengah pandemi melalui kerajinan sulam bordirnya. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Kisah inspiratif kali ini datang dari Trias Putri, pelaku UMKM yang sudah 37 tahun menekuni usaha kreasi bordir yang dinamai Green Craft and Design. Produknya cantik dan elegan dalam nuansa warna putih, mulai dari mukena, aksesoris pernikahan, cenderamata, hingga pelengkap interior rumah seperti taplak meja dan placemat atau alas piring makan. Produk yang terbuat dari tekstil. Ya, di situ saya beri sentuhan, mau sentuhan renda, dan mulai 2005 saya beli sentuhan embroidery dan produknya berkembang. Dan gitu saya punya ciri warna. Ternyata produk itu nggak bisa campur aduk kalau mau pamerannya cantik. Saya pilih warna broken white. Ternyata punya pasar sendiri. Berawal dari keinginannya memiliki usaha yang bisa dikelola dari rumah dan bermanfaat bagi sekitar, Trias sempat mencoba berbagai hal hingga akhirnya fokus menekuni kreasi bordir. Mulai dengan hanya memiliki beberapa orang pekerja di tahun 1983 hingga kini berkembang dan memiliki 40 pekerja. 10 diantaranya adalah pekerja tetap dan 30 lainnya adalah pekerja paruh waktu. Di rumahnya di wilayah Rempoa, Tangerang Selatan, yang juga merangkap sebagai workshop dan galeri, ia mendesain sendiri dan sangat memperhatikan kualitas produk karyanya. Namun, badai corona tiba-tiba melanda dan berdampak pada usaha yang ditekuninya. Omset penjualannya menurun drastis. Dampaknya pasti, yang biasanya kalau pameran tuh ludes ya, bisa bawa 2 minggu itu bisa bawa 80 juta, 100 juta. Sekarang sebulan paling 20 juta udah bagus nih. Hanya pas buat gajian. Pandemi tentu nggak saya sendiri. Tetapi saya mengantisipasinya, misalnya pegawai yang biasanya masuk 25 hari, masuknya saya gilir. Ada yang Senin, Rebo, Jumat. Ada yang Selasa, Kamis misalnya, ada yang 2 kali seminggu. Dengan begitu kan uang transport, uang makannya berkurang. Gaji jam pun harus mau berkurang karena kan dia nggak kerja. Tapi saya bilang, cobalah kamu bisa bikin kue atau apa, carilah di luar supaya kita bisa tetap bertahan. Kendati kini dihadapkan pada ujian pandemi, ia tidak patah arang. Asa kehidupan tak boleh padam. Berbagai upaya dilakukan, diantaranya dengan menerapkan hari kerja secara bergilir pada para pekerjanya. Selain itu, ia juga menawarkan produknya disertai diskon kepada para pelanggan melalui media sosial. Kini usahanya mulai menggeliat kembali. Pesanan mukena dan aksesoris acara pernikahan mulai berdatangan. Harapannya pandemi segera berakhir dan pameran yang jadi andalannya untuk memasarkan produk dapat kembali digelar. Salah satunya adalah pameran. Walaupun kita harus kasih diskon besar, karena kita tahu kemampuan orang-orang juga semua bertahan nih di masa ini ya. Nah, disitulah mudah-mudahan ada inovasi-inovasi lain, ada suntikan dana kali supaya kita bisa kerja lagi, supaya semua bisa hidup lagi. Itu harapan saya. Tapi saya tahu pasti Tuhan Maha Pengasih ya. Corona ini cepat berlalu dan kita pasti diberi jalan untuk tetap maju lagi. Trias berusaha bertahan dan optimis. Ia berharap badai pandemi segera berlalu, perekonomian kembali berputar. Terlebih ada banyak pekerja yang bergantung pada bisnisnya. Trias meyakini Tuhan Sang Maha Pengasih akan selalu memberi jalan dan mengabulkan doa serta harapan bagi umatnya yang berusaha.